Yang kedua, prinsip kaidah. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, instrumentasi atau teknologi. Teknologi kalau Anda salah gunakan, dia langsung nabrak values. Ya. Dalam pemahaman Islam, dari mulai Bismi Rabbik Adab sampai dengan Bismi Rabbik Muhammad Rasulullah, nilai diterjemahkan ke dalam prinsip kaidah, prinsip kaidah diterjemahkan dalam strategi, strategi dijalankan dengan fungsi, dilengkapi dengan sarana peralatan. Artinya nilai diaplikasikan oleh prinsip dan kaidah. Berarti prinsip kaidah tidak boleh bertentangan dengan nilai. Ketika Anda menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka prinsip kaidahnya adalah Muhammad Rasulullah. Gitu ya. Strateginya jalankan bunyal Islam al-khamsin. Fungsinya agar Anda tetap menjalankan secara istiqomah pada siratal mustaqim. Peralatan yang Anda punya macam-macam, silakan pilih. Ini diterjemahkan, value diterjemahkan ke dalam prinsip kaidah diterjemahkan ke dalam. Dia namanya strategi diterjemahkan ke dalam fungsi diterjemahkan dalam peralatan. Selama dia tidak bertentangan, yes. Tapi begitu bertentangan, tinggalkan yang di bawahnya, naik ke atas. Itu modal berpikirnya. Nah, kita dikacaukan di sini. Peralatan yang membimbing kita. Teknologi yang membimbing kita, bukan values, bukan nilai yang membimbing kita. Itu cara pandangnya. Nah, ini dimunculkan oleh teknologi lewat yang namanya symbolic torture. Tadi kekerasan simbolik. Saya terusin sedikit yang tidak saya sampaikan tadi. Dalam symbolic torture, dampak keduanya adalah apa yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Anda kagum pada Mark Zuckerberg, Anda kagum pada Bill Gates, Anda kagum pada Steve Jobs, maka kata-kata terakhir Steve Jobs, posisinya begini. Steve Jobs, posisi, Anda kagum. Ya. Dia adalah pencipta alat. Tetapi ketika Anda bilang Mark Zuckerberg sikapnya begini, Bill Gates penciptanya begini, Steve Jobs begini, dia sudah bergeser dari sekedar peralatan naik kemana? Naik kemana dia? Naik ke nilai. Lompat dia langsung ke nilai. Pada saat dia naik ke nilai, Anda tidak sadar bahwa pilihan nilai itu cuma 3, makhluk dan Merlin atau campur aduk. Anda nggak sadar pilihan nilai cuma 3, makhluk, Merlin dan campur aduk. Gak ada yang lain. Emang ada yang lain? Al-Quran bilang sampai dengan 72, tapi itu cuma derivasi dari 3 tadi. Karena induknya pakai Al-Fatihah aja, makhluk, Merlin dan campur aduk, cuma 3. Berarti 72 yang lainnya ketemu kan rumus ya. 72 yang lain adalah derivasi. 72 bagi 3 berapa? 24. Artinya mata rantai itu 24 struktur ke bawahnya. Rumus. Ketemu segitiga Pascal yang 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 yang pernah saya bilang. Rumusnya. 1 harus konsisten dengan 3, 3 harus konsisten dengan 5, 5 harus konsisten dengan 7, 7 harus 9, 11 dan 13. Itu rumus Allah, 7 lapis pasti. Itu jatuh. Nah, kita memainkan posisi ini kacau. Kita tidak sadar, Steve Jobs kata-kata terakhirnya adalah lihatlah Bill Gates yang kaya, lihatlah kekayaanku begini tapi kita bagi. Alah, values-nya apa? Values-nya kan wa mimma razaqnahum yunfikun mestinya. Tapi wa mimma razaqnahum yunfikun atas dasar apa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Anda pakai Bill Gates, Anda pakai Mark Zuckerberg, Anda pakai Steve Jobs misalnya. Begitu masuk ke media sosial, Anda masuk ke dalam bahasa-bahasa cocok-cocok kayak gitu. Ya iya tadi, Anda nggak ketemu dengan rumus. Kan Al-Quran itu sumber ilmu, menurut saya. Menurut saya, Al-Quran adalah sumber ilmu yang paling tangguh dan tidak pernah terkalahkan. Menurut saya, dalam pembelajaran saya yang cari-cari ilmu sampai yang karuan kayak gini gitu ya. Gue cari ilmu kemana-mana gitu, posisi gitu. Menurut gue satu-satunya sumber ilmu Al-Quran. Tidak terkalahkan, tidak tertangguhkan. Begitu hebatnya luar biasa. Begitu lo masuk sini udah dapat ini. Begitu lo masuk sini udah dapat ini. Dapat ini. Dia bisa kita gunakan sebagai teropong untuk menganalisis berbagai masalah yang sedang terjadi di depan kita. Termasuk masalah Anda dengan cewek atau ada masalah Anda dengan keluarga Anda. Termasuk ada di dalam. Hubungan Anda dengan orang tua Anda. Lihat aja. Anda bisa kelihatan. Bisa kelihatan wabil walidayni ihsana. Apa nih rumusnya? Kemana larinya Al-Isra? Bongkar aja di sini. Contoh sederhana.
Jadi daerah yang paling kecil sampai dengan yang paling besar ada di dalam. Oke. Nah, teman-teman di media sosial yang memang kurang, bahasa saya kurang bacaan atau belum baca, ngomongnya sembarang. Akibatnya dijungkir balikan. Anda kagum sama Mark Zuckerberg, Anda kagum sama Steve Jobs ketika dia menuahkan kata-kata tertentu, memberi petuah. Tadi yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Pernah nonton Stockholm Syndrome? Stockholm Syndrome adalah seorang perempuan yang jatuh cinta pada pemerkosa dan perampok. Karena keberhasilan si perampok dan si pemerkosa itu memainkan simbol waktu. Pahamilah saya kenapa saya memperkosa. Pahamilah saya kenapa saya merampok. Maka sang perempuan yang dirampok dan perkosa jatuh cinta pada pemerkosa dan perampok. Itu namanya Stockholm Syndrome. Itulah Indonesia. Iya, itu tadi kalimatnya. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Itu tadi kalimatnya. Al-Quran apa Ustaz? Kenapa? Al-Quran dari Stockholm Syndrome itu. Mereka menjungkir balikan kata-kata. Mereka menuding sebagai sihir dan mereka memutar balik kata-kata. Anda buka Al-Imran 70, 71, 90. Panggilannya ya ahlul kitab. 3 kali dipanggil ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. 3 kali dipanggil. 3 kali dipanggil 70, 71, 90. Samanya dulu ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Oh ya ahlul kitab begini. Oh iya ya, memang orang cerdas yang menjungkir balikan. Orang yang punya bacaan yang menjungkir balikan. Oh iya, ada di sini. Ya ahlul kitab siapa sih? Orang yang suka membaca kan, orang yang suka berpengetahuan kan dalam penerjemahannya berarti orang intelek kan, orang terpelajar. Mereka jungkir balikin, bener. Simbolik torture. Di Amerika, hal ini dibongkar oleh yang namanya Noam Chomsky, profesor guru bahasa MIT, betapa simbolik torture dan Stockholm Syndrome sedang terjadi di dunia. Penyakit ketiga yang saya sebut, yang tidak saya sebut tadi, misleading simplification. Karena pada hakikatnya manusia suka tergesa-gesa, terburu-buru, maka mereka melakukan penyederhanaan, tapi penyederhanaan yang menyesatkan. 3 penyakit. Nah, orang lalu terbangga dengan gaya berpikir Amerika. Ini proxy war. Enggak, lo baca Al-Quran 3 ada. Ada 3-3-nya di Al-Quran. Ada 3-3-nya. Ya, gue menyederhanakan aja, oh iya. Mereka bikin simbolik torture. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qul inna nahnu muslihun. Kerusakan mereka bikin apa kerusakan itu? Mereka bikin indikator yang merusak. Betul? Indikator merusak. Mereka gunakan dengan bahasa-bahasa yang merusak. Mereka bikin indeks kebahagiaan, mereka bikin indeks keamanan, mereka bikin indeks macam-macam, gitu kan? Mereka bikin indeks persepsi korupsi, mereka bikin indeks yang namanya lagi isi to doing business. Semua mereka bikin. Tersesat Anda. Tapi mereka bilang, hebat dia, kena Anda Stockholm Syndrome. Dia bilang, enggak, memang kita mesti melakukan, untuk bisa kayak gini kita mesti jalan pintasnya begini, bikin infrastruktur. Ini tadi, misleading simplification. 3 kita beda penyakit. Kalau ini kita dapat pada struktur, nggak usah jauh-jauh pada komunitas kita. Kalau kita dapat ini lebih lanjut pada kelompok kita bisa nyelesain masalah. Itulah saum. Itulah itikaf, itulah paling tidak qiyamul lail. Karenanya kutiba alaikumusiyam, pembukuan. Makanya ditutup. Ya kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi dzikra sawabinat wal furqan ketemu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadarnya jelas Anda pegang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu harus melahirkan sikap keteguhan, ketangguhan dan keteduhan, keikhlasan, kesabaran dan menghindari riya. Itu puncak. Ini gue ngomong di masjidnya. Itulah puncak Lailatul Qadar. Ya. Sekarang pertanyaan kan kita sudah tahu solusinya. Sekarang sampai sejauh mana kan bisa dianggap peran memperdayakan masjid ini bisa kerjasama dengan UPI, dengan masjid dan ini bisa diaplikasi di teori-teori yang after sampai sejauh mana? Saya pertanyaan Bapak sulit saya jawab karena tiap takmir masjid punya otoritas masing-masing. Harusnya kan kalau bukan dari atas mungkin dia bisa ngajar. Jadi sebenarnya kalau saya mimpi saya Pak, Bapak pertanyaan saya.
Kalau saya mimpi saya, kalau memang ini kemenangan Islam terhadap Ahok ini cuma tinggal depan mata Pak. Cuma persoalan pokoknya adalah siapa Islam? Dia menjalankan ajaran Islam atau enggak? Apa ya? DKI Pak, kemenangan DKI jika itu juga diperoleh Islam, jika Islam memperoleh kemenangan DKI, maka itu berarti kemenangan menghadapi dunia luar.